titik muncul asap baru ya Pak ya. Yuk kita lihat Pak ke situ Pak tuh. Lagi diapain tuh Pak? Lakukan pendinginan. Pendinginan ke injeksi ke bawah. Api ini tidak menyala di atas tanah, tapi bersembunyi 5 meter di bawahnya. Setiap kali petugas pikir apinya sudah padam, asap baru muncul dari titik yang berbeda. Inilah pertarungan melawan musuh yang tidak bisa dilihat. Kebakaran hutan dan lahan gambut Aceh Barat. Beberapa pekan lalu, 5 dari 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat menyala. Kebakaran hutan dan lahan seakan menjadi agenda tahunan di wilayah Bumi Tungku Umar ini. Total seluas 34,1 hektar lahan gambut, kebun karet dan kebun sawit di Kabupaten Aceh Barat hangus. Sebelum padam, BNPB mengerahkan unit helikopter waterbombing dan satuan tugas darat udara untuk menjinakkan kebakaran yang bersembunyi di dalam lapisan gambut sedalam 5 meter. Lahan gambut yang terbakar di Aceh Barat ini bukan lahan biasa. Gambut mampu menyimpan karbon hingga 20 kali lipat lebih banyak dibanding tanah biasa. Artinya, setiap hektar gambut yang terbakar melepaskan emisi karbon dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada kebakaran hutan biasa. Inilah sebabnya karhutla di lahan gambut tidak pernah dianggap sepele. Mostly jam 8 kita ada take off, Mbak. Iya. Rata-rata di sini dengan angin panas ini, di atas jam 8 udah mulai tumbuh. Ininya angin kencang, terus baranya udah mulai naik. Oke. Kalau nggak kita kerja, keburu gede. Itu yang terakhirnya dalam jangka waktu 4 hari itu udah berapa hektar ya, Dok? Iya meluas, kalau terakhir saya lihat yang darat 32-an ya, dari 25 hektar. Itu dia, itu baru kita lihat dalam jangka waktu 2 hari kita Iya. masih ngerjain tempat lain. Iya. Itu udah tumbuh begitu. Kalau kita nggak cepet-cepet, gitu Mbak. Berarti air ini untuk bisa ngeredam Iya. berapa? Saya lihat. Mau lihat? Apa? Jadi prosesnya itu dia emang digantung di bawah ini. Iya, Dengan tali yang sekitar seling tadi ya? ya seling itu 200 feet atau 65 meter. Oke. Saat tim kami tiba, operasi waterbombing sudah memasuki hari ke-7. Titik-titik api berangsur padam, tapi rekaman operasi yang kami saksikan memperlihatkan betapa tidak mudahnya pertarungan ini melawan musuh yang tidak terlihat di atas tanah. Operasi waterbombing dilakukan dengan durasi terbang sekitar 4 jam lamanya. Bahan bakar yang diperlukan tak main-main. Helikopter jenis Super Puma ini memiliki tangki utama dengan bobot berkisar 1.800 liter. Dalam misi mendinginkan api, heli ini masih mengangkut tangki cadangan dengan kapasitas mulai dari 200 hingga 500 liter bahan bakar lagi. Sementara satu bucket air yang dijatuhkan dari udara jumlahnya 4.000 liter atau 4 ton sekaligus. Nah ini di dalam heli ternyata penuh sama tangki-tangki bahan bakar cadangan. Sebenarnya tangki utama ada di bawah, tapi karena durasi terbang cukup lama untuk aktivitas pemadaman dan pendinginan, jadi ini butuh sekali tangki bahan bakar cadangan. Kami bertolak menuju salah satu titik api di TKP Kecamatan Samatiga. Disinilah api terakhir kali terlihat dan disinilah kami bisa melihat sendiri kenapa gambut yang terbakar begitu sulit dipadamkan. Ternyata nggak hanya bonceng berdua pakai ATV, tapi berempat. Nggak ada yang berdiri tuh di samping sayap kiri dan kanan. Wah ini medannya ini nih Pak. Aduh seimbang, aman nggak? Serius? Perlu kendaraan khusus menuju lokasi 4 hektar lahan sawit yang terbakar di sini. Dari jalan kebun, jarak menuju titik api mencapai 2 km, tak bisa dilewati kendaraan roda 4. Sampai. Ketika sampai, kami disambut dengan lahan berasap yang rasanya seperti berjalan di atas panggangan. Tuh titik muncul asap baru ya Pak ya. Yuk kita lihat Pak ke situ Pak tuh. Lagi diapain tuh Pak? Lakukan pendinginan. Pendinginan ke injeksi ke bawah. Disuntik kayak gitu, diinjeksi ke bawah. Berarti di bawah sini lah nih titik bara apinya. Kan tadi kelihatan ya pas diinjeksi tuh asapnya muncul dari dalam tanah gambut.
Inilah yang membuat karhutla gambut berbeda dari kebakaran biasa. Dan inilah yang membuat api di sini butuh 7 hari operasi baru bisa dinyatakan padam. Agak susah dikontrol Pak. Nggak apa-apa. Ini tekanannya masih rendah nih, Bu. Oh ini tekanan rendah kayak gini. Masih nggak begitu. Ini sumber airnya dari air parit tadi yang ada Dari di sana, ya, Pak? parit-parit yang tadi yang di sana. Jadi salah satu yang paling sulit bagi kita dalam penanganan lahan gambut nih, di posisi-posisi yang paling dekat kadang-kadang kita nggak ada sumber airnya. Nah, maka tadi ini kan agak lumayan jauh kita gelar selangnya. Lokasi yang terbakar ini merupakan perkebunan sawit milik warga. Saat kemarau tiba, lahan gambut kering menjadi pemicu utama sebab gambut berubah menjadi bahan bakar karbon yang sangat padat dan mudah terbakar. Ketika api muncul, petugas kesulitan mencari sumber air dan cakupan lahan yang terbakar amat luas. Sehingga selang yang diperlukan panjangnya tak main-main, 420 meter. Hampir setengah kilometer hanya untuk mengalirkan air ke satu titik api. Didi, tolong bantu. Kalau selang yang lebih besar dari ini ada juga ya Pak? Yang 2,5 ada, Bu. Yang nanti Ibu boleh nengok di posisi pangkal ujung di mesin kita sana. Sudah sejauh apa proses pemadaman api di kebakaran hutan dan lahan ini? Alhamdulillah, Bu. Udah ini hari kelima kita di sini. Di hari kelima semalam juga ada curah hujan dan juga kita dibantu dengan waterbombing. Jadi Ibu bisa nengok masih ada titik-titik asap yang ada. Kalau titik-titik asap yang ada itu kita biarin, itu jadi masalah lagi. Jadi kalau dilihat sebelah sini sudah pendinginan, nah di sana dikhawatirkan muncul potensi titik api baru ya Pak ya. Karakteristik lahan gambut berbeda dengan hutan biasa. Ketika terbakar, api tak hanya menjalar di atas tanah, namun menyusup ke lapisan permukaan bawah tanah. Di lokasi ini, kedalaman lahan gambut mencapai 5 meter. Lapisan tanah yang berpori seperti spons ini mampu menyimpan bara api dalam waktu yang sangat lama, bahkan setelah permukaannya terlihat padam sekalipun. Di dalam. Oh ini ada bara api. Aduh saya nggak pakai sarung tangan. Wah ngeri ya. Oh, dan nggak usah pegang. Masih sulit dia matinya ya karena padahal ini kayu lapuk basah gini ya. Asap keluar dari berbagai titik. Dalam tahapan mop up, fase penilaian, pencarian, dan pendinginan, observasi harus fokus memastikan tak ada lagi titik api yang muncul. Berat ya selangnya ternyata. Oke. Ini ternyata selangnya tuh nggak enteng gitu. Terus ngikutin arus airnya keluar tuh harus bertolak seimbang. Kalau nggak seimbang goyang-goyang selangnya nih. Ini arahnya arah titik-titik yang masih ada asap-asap kecil ya Bang ya. Api di Samatiga sudah padam, tapi di Kecamatan Bubon ada luka yang lebih dekat. Kebakaran terjadi hanya 1 kilometer dari rumah warga dan tidak satupun yang mengungsi. Satu kilometer. Sejauh itulah jarak api dari rumah warga di sini. Dan tidak satupun yang mengungsi, bukan karena warga tidak takut, tapi karena tidak mampu menanggung biayanya. Nah rombongan kami selain bersama kepala desa dan perangkatnya sebenarnya ada dari Polsek Bubon juga. Cuma masih ketinggalan di belakang karena jalannya licin banget, selip. Kecamatan Bubon menjadi titik api karhutla yang pertama kali muncul di Kabupaten Aceh Barat tahun ini. Di desa yang terdiri dari 3 dusun ini, mayoritas penduduk merupakan petani sawit dan karet dengan lokasi perkebunan yang berjarak amat dekat dengan permukiman padat. Mbak, ini lokasi yang paling dekat dengan masyarakat kita yang terjadi karhutla kemarin. Jaraknya sekitar 1 kilo dari perumahan warga yang ada di sana. Untuk warga yang merasakan cuma asap itu. Berapa lama mungkin Pak itu asap dari sekitar permukiman waktu itu? Untuk asap kita tergantung cuaca, biasanya muncul asap itu setelah jam 4 sore. Karena angin kencang di lokasi kejadian kebakaran ini biasanya di sore hari sampai malam, Bu. Peristiwa nahas ini mengejutkan aparat dan warga karena merupakan kali pertama terjadi di Desa Kuta Padang dan Desa Berawang. Api yang muncul sangat cepat merambat dan menghanguskan puluhan hektar lahan.
Pihak kepolisian melakukan investigasi, namun hingga kini belum ditetapkan pihak yang bertanggung jawab. Banyak yang menuding pembakaran lahan dilakukan warga sendiri. Tapi Kepala Desa Kuta Padang menolak keras tudingan itu. Itu harga bibit sawit itu berapa satu? 55.000. Kita beli 100 batang. Mungkinkah kita bakar itu? Tanya api itu kita nggak tahu di mana sebenarnya. Tapi mohon maaf Pak, Ya. katanya ada juga tuh pembukaan lahan. Gitu. Iya itulah makanya saya bilang kayak gitu. Apa mungkin karena ingin buka lahan gitu Pak? Bukan. Ketika api menyala pada 31 Mei silam, desa yang dihuni lebih dari 1.000 jiwa ini, seluruh penduduknya memilih tidak mengungsi. Padahal selain asap kabut yang membahayakan, rumah mereka termasuk ke dalam zona merah Karhutlah. Waktu terjadi kebakaran, warga Bapak tidak ada yang mengungsi? Tidak ada. Memang nggak mengungsi Pak? Karena jauh dari sini kan 1 kilo. Karena dia nampaknya dia kalau mengungsi rugi dia lagi. Inilah keseharian warga Desa Rawan Karhutlah, Kuta Padang. Mayoritas sumber penghasilan warga berasal dari hasil pertanian padi hingga perkebunan karet dan sawit. Pagi itu saya bertemu Rusna dan kawan-kawannya di sawah. Buruh tani padi yang saat ini masuk fase tanam. Dalam sehari, para buruh mendapat upah Rp50.000 untuk garapan 400 meter persegi lahan. Bagi lansia seperti Rusna, kebakaran yang terjadi sejauh 1 kilometer dari rumahnya adalah ketakutan yang tak bisa mereka lawan. Seram ya Mak ya lihat asap itu ya? Asap abai dum bapa lalang umuh bapa abai. Rusna sudah 60 tahun. Saat ini ia tinggal bersama anak dan menantunya di rumah kayu yang rawan terbakar. Sementara Rusli, suaminya, mengidap stroke sejak 3 tahun silam. Kakek dan nenek 4 cucu ini memilih tetap berpegangan satu sama lain di tengah segala keterbatasan. Saat dulu masih produktif bekerja, Pak Rusli memiliki lahan perkebunan karet yang kini sudah habis dilalap api. Itu kan nggak tahu ya kan arah dari mana apinya. Ya tiba-tiba pokoknya udah ada laporan masyarakat hutan terbakar, kebun terbakar. Kan sayang masyarakat, ya kan menyusahkan masyarakat itu. Berapa luas yang terbakar punya Bapak? Punya Bapak 1,5 hektar. Ya kagetlah kami ya kan karena belum pernah kayak itu. Ya cuma baru ini aja yang kami lihat yang kayak itu ya kan kebakaran kayak itu. Besar apinya? Ya besar lah. Hampir mencapai 20 hektar lah yang terbakar. Di desa ini? Ya, lebih kurang 20 hektar. Kelihatan nggak kalau dari rumah? Nampak asap ujung-ujung api kayak itu kalau malam ya kan. Sore nampak. Kalau siang-siang asap kabut. Pokoknya menyusahkan masyarakat lah. Keluarga Rusli rugi mencapai 50 juta rupiah dari setengah hektar lahan yang hangus. Bayangkan, itu baru satu keluarga dari total 34,1 hektar lahan yang terbakar di seluruh Aceh Barat. Nggak mungkin lah warga bakar karena ya kan itu kan merugikan diri sendiri ya kan. Itu mungkin udah naas kami ya kan. Di mana titik api kan kami nggak tahu ya kan. Nah, cuma gitu. Kami aja kalau untuk mau nanam lagi kan susah. Itu aja yang udah kami nanam bibit itu bibit dikasih untuk bantuan. Selain pemilik kebun karet, petani sawit juga menjadi yang paling terimbas dari peristiwa Karhutlah. Lahan seluas 2 hektar milik Zaini salah satunya. Di tengah lahan yang telah hangus ini, Zaini dan keluarganya tetap mengupayakan menanam bibit baru. Tanaman sawit baru bisa diproduksi usai 5 tahun ditanam. Sementara saat sudah berbuah, sawit dapat dipanen dalam kurun 15 hari sekali. Nah kalau kemarin yang terbakar itu sudah memasuki fase panen belum? Ada yang baru ditanam, ada yang udah bisa dipanen. Intinya sama-sama rugi? Sama-sama rugi. Yang seharusnya udah bisa dipanen kadang-kadang
udah kena api terbakar, merugikan. Kerugian Zaini mencapai belasan juta rupiah. Pria yang baru merintis perkebunannya sendiri usai bekerja ikut orang, tak punya pilihan selain tetap bertahan di lahan yang tersisa. Masyarakat tak menyalahkan siapapun. Di sisi lain, kondisi ekonomi yang melemah membuat warga lebih memilih bertahan di zona bahaya daripada harus menanggung biaya mengungsi. Kejadian nahas yang sudah menghantui saat kemarau ini harus memiliki tindak antisipasi serius. Pemda perlu mengidentifikasi wilayah permukiman yang sudah ada yang jaraknya dekat dengan perkebunan rawan. Lantas, apa upaya yang telah dilakukan agar peristiwa serupa tak lagi menjadi agenda tahunan? Makanya kita untuk mitigasi bencana itu sudah kita susun pada dokumen resiko bencana KRB kita Kabupaten Aceh Barat untuk setiap zonasi itu masuk dalam pada RT RW. Tugasnya itu untuk mengidentifikasi wilayah permukiman yang sudah ada, pemukiman warga yang padat khususnya, yang berbatasan langsung dengan spot-spot lahan gambut tadi. Yang lokasi karhutla ini lumayan dekat sama pemukiman yang rawan terbakar untuk membangun saluran pembatas antara pemukiman dengan perkebunan. Api di Aceh Barat sudah padam, tapi masalahnya belum. Warga masih berdiri di atas abu kebun mereka sambil memikirkan dari mana harus mulai lagi. Dan ternyata ini bukan hanya cerita Aceh. Di ujung Kalimantan Selatan ada desa yang punya masalah berbeda. Lahannya berlimpah, kayunya seharga emas, tapi untuk sampai ke sana harus dulu berjibaku dengan lumpur selama 2 jam. Jalanannya tuh ini benar-benar di jurang banget. Pak, tolong Pak. Tenaganya nggak begitu kuat, jadi harus benar-benar didorong bareng-bareng baru bisa lolos dari lumpur yang setebal ini. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi ujung provinsi Kalimantan Selatan yang secara teritorial memiliki tapal batas dengan Kalimantan Tengah. Desa Panaan di Kabupaten Tabalong menjadi destinasi kami. Desa ini merupakan salah satu desa paling jauh di Kecamatan Bintang Ara dari 9 desa yang ada. Kami melakukan persiapan dengan mengemas segala logistik yang hendak dibawa. Sekarang ini kami tengah bersiap untuk masuk ke dalam Desa Panaan, salah satu desa terluar di Kecamatan Bintang Ara. Dari sini, dari kantor kecamatan kurang lebih berjarak 20 km. Kilometer dalam kondisi normal itu cuma 20 menit berkendara. Di sini butuh 2 jam penuh dan itu waktu terbaik saat tidak hujan. Dari puluhan kilometer jalan, separuhnya adalah lumpur tebal, separuh sisanya bebatuan terjang. Saat musim hujan, kondisi jalan dipastikan jauh lebih parah. Desa Panaan sebenarnya punya 2 akses jalan. Satu lewat dalam kecamatan, satu lewat Kalimantan Tengah. Ini paradoks nyata. Untuk sampai ke desa di dalam wilayah Kalsel, jalan tercepat adalah lewat provinsi lain. Setengah perjalanan terlampaui, namun rintangan seolah tak pernah habis. Beberapa kali saya hampir terpeleset dengan motor yang saya kendarai. Pak, tolong Pak. Mati. Hampir aja jatuh tadi, emang karena licin dan lumpurnya tebal. Terus motor saya mati-mati. Oke.
sejumlah titik mau tak mau kami harus turun dari kendaraan. Kondisi jalan menuju desa-desa yang ada di pelosok sebagian besar sama persis seperti yang kami alami sekarang. Hal tersebut fakta yang kami temui di Indonesiaku selama ini. Jalan kaki aja nyangkut terus karena emang lumpurnya tebal banget. Apalagi yang tadi motor bebek, tenaganya nggak begitu kuat, jadi harus benar-benar didorong bareng-bareng baru bisa lolos dari lumpur yang setebal ini. Setelah 2 jam berjibaku dengan jalanan lumpur, kami akhirnya tiba di desa yang mayoritas dihuni oleh suku Banjar. Di ujung Kalimantan Selatan ini, hutan desa Panahan menyimpan kayu yang harganya bisa mengalahkan emas. Ya, kayu gaharu. Namun untuk mencari dan menemukan pohon gaharu bukanlah hal yang mudah. Ini udah setengah perjalanan. Sebenarnya kalau dari jarak, ya Allah, dari jarak tuh sekitar 2 km. Tapi ini nggak gimmick ya, bener saya tuh ngos-ngosan banget karena jalannya bener-bener menanjak sekali. Oke. Harga gaharu kualitas terbaik di pasar internasional bisa menembus 100 juta rupiah per kilogram. Gaharu adalah resin aromatik yang terbentuk di dalam pohon Aquilaria ketika terinfeksi jamur tertentu. Itulah mengapa pencariannya seperti berjudi. Perhitungan 2 km warga di sini dengan saya rupanya berbeda. Namanya juga di hutan, tentu tak ada jalur kendaraan bermotor. Kami harus menelusuri tiap langkah dengan berjalan kaki. Bagi saya yang tidak terbiasa, aktivitas pencarian pohon gaharu ini amat menguras tenaga. Di tengah perjalanan, kami menemukan akar bajakah yang berserakan di tanah. Tumbuhan yang beberapa tahun terakhir populer karena khasiatnya ini melimpah ruah di sini. Penelitian ilmiah tentang bajakah bahkan pernah memenangkan kompetisi kesehatan internasional di Korea Selatan. Yang bikin kaget, warga di sini sudah mengkonsumsinya jauh sebelum dunia meliriknya. Momentum ini kami gunakan untuk beristirahat sambil minum air alami yang keluar dari akar bajakah. Segar banget. Apalagi habis jalan kaki yang jauh, penuh tanjakan. Lalu ternyata di tengah-tengah jalan ada ini nih, akar bajakah dari hutannya langsung. Usai melepas dahaga, kami melanjutkan perjalanan dari lokasi pohon bajakah tumbuh. Jalur yang kami tempuh semakin menanjak. Langkah kami dikelilingi jurang curam di sepanjang kanan dan kiri perjalanan kami. Penasaran dengan lokasi gaharu berada, beberapa kali Pak Udin mengecek pepohonan di kontur turunan curam. Jadi di jalanannya tuh ini benar-benar di jurang banget. Pak, tolong Pak. Turun aja sekarang. Ya. Oke. Ini bisa napak nggak? Oke, saya berdiri dulu Pak. Iya. Ya, oke. Jadi emang jalanannya tuh curam banget. Barusan saya sampai dipegangin sama kameramen saya karena emang udah licin ke bawah. Dan ini tuh masih hutan asli. Lokasi pohon gaharunya ada di sebelah sana, sedikit lagi. Pohon gaharu mempunyai ciri warna batangnya yang coklat, bahkan hitam pekat. Bagi Udin yang biasa menghabiskan keseharian mencari gaharu, tentu menemukan tumbuhan tersebut tak begitu sulit. Akhirnya, setelah menjelajah belantara hutan, kami pun menemukan sebuah pohon gaharu. Ini dia pohon gaharunya. Sekarang mau dipotong ya Pak ya, untuk dilihat isinya. Jadi nanti kami akan memperlihatkan bahwa ini benar-benar ciri-ciri pohon gaharu yang ada isinya tuh apa gitu ya Pak ya. Pohon ini tak ditebang seutuhnya demi tetap menjaga kelestarian hutan. Warga setempat hanya memotong sebagian kecil batang kayu yang isinya terdapat aroma khas gaharu. Ini kayu gaharunya Pak. Nah jadi yang diambil ini kayu yang ada bagian hitamnya ini. Jadi ini yang dikumpulkan dan
Kalau dari kulitnya tuh emang harum gitu, berbeda dengan pohon-pohon lain. Pohon gaharu banyak, tapi tidak banyak yang ada isinya seperti ini. Tiba di rumah, Udin dan keluarganya langsung menyatukan kayu gaharu yang telah dikumpulkan selama beberapa bulan terakhir. Setelah proses pencarian yang begitu panjang, dilanjutkan dengan menyerut kayu sampai halus. Ukuran dari kayu gaharu yang telah dikumpulkan berbeda-beda. Aktivitas menyerut kayu ini dilakukan untuk menyortir kualitas kayu gaharu yang terbaik. Pak Udin memang setiap hari mencari gaharu ke hutan. Ya. Kalau mencari seperti itu gimana sih Pak? Maksudnya Bapak tahu dari mana nih? Oh di lokasi ini nih ada pohon gaharu gitu. Ya kita cari-cari aja ke dalam hutan. Yang namanya gaharu itu kan kayak orang bertualang. Maksudnya kalau hari ini Bapak cari terus nggak ada pohonnya gimana? Yang nggak ada isinya? Tidur lagi kita di hutan, manjang lagi. Kita bermalamnya bisa sampai 2 minggu di hutan. Jadi kita bawa ongkos sebanyak-banyak semampu-mampunya lah. Ongkos untuk makan di hutan. Bekal ya. Ya, bekal. Kalau gitu ini deh yang sekarang kita dapatkan ini kalau dijual berapa? Ini kalau biasanya dijual di Tanjung, kalau pasaran yang di luar sana kita nggak ngerti. Ini kalau di Tanjung ini dibeli orang 2.500.000 1 kilo. Tapi kalau kita ketemunya cuma 2 on, lalu duitnya itu 500.000. Ya kalau 2 on, kalau 3 on jadinya 750.000. Dalam sekali ekspedisi ke hutan yang bisa memakan waktu hingga 2 minggu, hari ini Udin dapat 2 ons. Nilainya Rp500.000. Dibagi 14 hari di hutan, itu kurang dari Rp36.000 per hari. Harganya 2 on jadinya 500 ya. Udin mencari kayu paling mahal di dunia, tapi pulang dengan upah di bawah standar minimum. Selain gaharu, Desa Panaan menyimpan satu lagi kekayaan yang hampir punah dan tidak bisa dibeli berapapun harganya. Bukan karena langka, tapi karena begitu aturan leluhur Dayak Maanyan yang sudah berlaku ratusan tahun. Sulang welum atau saluang belum adalah tanaman merambat yang tumbuh liar di hutan Kalimantan. Seluruh bagiannya bisa digunakan, mulai dari akar, batang, sampai daun. Dalam tradisi suku Dayak Maanyan, tumbuhan ini dipercaya dapat meringankan keluhan rematik, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mengatasi gangguan impotensi. Yang membuat tumbuhan ini istimewa, ia tidak diperjualbelikan. Bukan karena tidak bernilai, justru sebaliknya, terlalu bernilai untuk dikomersilkan. Nah ini dia yang kami cari, sulang welum ya Bang ya. Sulang welum ini tanaman yang memang tumbuh liar di hutan Kalimantan dan dipercaya berkhasiat di sini ya. Gak sembarang yang bisa motong tanaman ini. Ini dulu sejarahnya dari suku Dayak apa Bang? Manyan. Dayak Manyan yang memang tradisi adat tumbuh-tumbuhan kayak gini untuk pengobatan herbal ya. Herbal. Jenis sulang welum ini bisa dikatakan hampir terinjak-injak karena betul-betul nyaru dengan tanah. Nah ini jenis sulang welum yang berbeda. Jadi akarnya ini katanya ini yang paling berkhasiat yang ini ya, Bang ya. Paling berkhasiat intinya. Oke. Kalau tadi tuh istilahnya tanaman yang jenisnya perempuan karena merambat. Kalau yang ini yang jenis laki-laki karena di daunnya itu berduri gitu. Bang Gano sebagai keturunan Dayak Manyan ya. Ini apa sih kepercayaannya Bang dari tanaman ini, tumbuhan ini? Ya intinya kalau untuk kami orang Dayak Manyan ini dulu dasarnya untuk pengobatan lemas hawat atau bahasa itunya ya bahasa daerah sini mati pucuk. Nah, bahasa daerahnya. Artinya yang banyak yang minum mengonsumsi insya Allah bisa membantu menyehatkan. Cuma ya intinya kayak gini punya orang kami Dayak ini satu perbedaannya. Tidak untuk diperjualbelikan. Kenapa Bang? Nah itulah makanya hakikatnya punya orang Dayak dia tujuannya untuk membantu. Nah dia kan zaman dulu artinya dasarnya dari leluhur
Ya artinya yang tahu kayak gini Mbak, enggak semua yang tahu. Artinya orang Manyan pun, orang Lawangan pun, Banjar pun, walaupun dia asli orang tua-tua kampung, enggak mesti semua tahu untuk obat jenis yang ini. Ada 2 jenis sulang welum. Yang pertama jenis betina, dia merambat tanpa duri. Yang kedua jenis jantan, cirinya berdaun duri dan dipercaya paling berkhasiat di bagian akarnya. Tidak semua orang tahu cara membedakannya dan tidak semua orang boleh mengambilnya. Ternyata rasanya memang pahit ya. Bagaimanapun minuman dari jenis akar-akaran itu pasti agak sepat, pahit gitu. Tapi berkhasiat katanya ya. Dan ini memang tumbuhan-tumbuhan kayak gini saya baru mencicipinya emang adanya di Pulau Kalimantan. Di Desa Panaan, Kalimantan Selatan, lahannya berlimpah, kayu seharga emas, tanaman herbal warisan Dayak, dan rotan yang menguasai 80% pasar dunia. Tapi warganya harus tidur 2 minggu di hutan demi Rp500.000. Di ujung Sumatera sampai pedalaman Kalimantan, mereka tidak butuh belas kasihan. Di Aceh Barat mereka butuh kepastian bantuan dan perlindungan agar api tidak datang lagi tahun depan. Desa Panaan, mereka butuh jalan. Selebihnya, mereka sudah bisa urus sendiri.